Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Dewi Ramawati dari kelas J Manajemen NIM 202211531. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resumen untuk memenuhi tugas saya, yaitu tentang Islam dan Iptek. Saya mengambil judul konsep Iptek dan keterpaduan dalam Al-Quran. Konsep iptek dan keterpaduannya dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada era sekarang ini dapat menciptakan kemakmuran dan kemudahan di sendi kehidupan manusia. Misalnya, umat Islam sekarang melaksanakan ibadah haji dengan fasilitas yang tercipta dari eksplorasi iptek dapat dibandingkan pelaksanaan ritual ibadah haji zaman dulu yang masih berjalan seadanya dan hanya mengandalkan keramahan alam. Peran agama dalam kemajuan iptek berdampak buruk, tetapi antisipasi dari para tokohnya hampir selalu mengalami keterlambatan. Karena para tokohnya kerap kali terasa hanya berposisi sebagai komentator daripada sebagai juru selamat. Secara langsung mengetahui permasalahannya dan turun ke gelanggang pertandingan, atau hanya mencari alasan-alasan logis ketika sesuatu telah terjadi untuk mendukung ketidaktahuannya, secara menyerahkan semua sebagai suatu takdir yang harus diterima. Selanjutnya, konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata dasar ilmu diambil dari kata bahasa Arab yang lazim diterjemahkan menjadi ilmu atau pengetahuan. Menurut The Lingji, ilmu atau skins merupakan suatu perkataan yang bermakna ganda, yaitu mengandung lebih dari satu arti. Pemahaman tentang ilmu dengan demikian juga diharapkan menjadi lebih jelas, ialah pemaparan menuju 3 pokok, yaitu rangkaian sebagai manusia atau proses, kedua sebagai tata tertib tindakan pikiran atau prosedur, dan yang ketiga sebagai keseluruhan hasil yang dicapai atau produk. Jadi, ilmu adalah suatu yang mencerminkan salah satu atau keseluruhan dari 3 unsur yang telah disebutkan tadi. Hal tersebut belumlah menjadi hal yang final, dikarenakan luasnya kajian tentang ilmu. Sementara pengertian teknologi menurut Runa secara etimologi terakar kata dari teknik, yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu. Secara gamblang, teknologi dapat diartikan bahwa kemampuan teknik yang dilandaskan pengetahuan ilmu eksakta dan berdasarkan proses teknik atau teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Ilmu dan teknologi banyak dikaji terus-menerus yang akan menciptakan kemajuan-kemajuan dalam penerapannya secara praktis yang dapat disebut dengan teknologi, yang juga selalu mengalami pengembangan sesuai atau bersamaan dengan majunya ilmu pengetahuan. Sebenarnya sangatlah sulit untuk memahami atau mencari hubungan dan pemisahan antara ilmu dan teknologi. Selanjutnya, Al-Quran, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dibahas secara mendalam, namun tidak dapat disangkal bahwa Al-Quran pun telah memaparkan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu bagi pengembangan kehidupan manusia, yang jelas itu untuk kesejahteraan manusia sekaligus sebagai alat untuk membantu meringankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Ayat yang membicarakan tentang penguasaan ilmu pengetahuan yaitu diantaranya terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya ayat yang membahas keharusan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak mungkin akan mencapai sesuatu tanpa itu adalah
Surat Ar-Rahman ayat 33. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan tujuan antara lain sebagai petunjuk dan pendamping serta penjelas, yang jika dilihat secara mendalam kesemuanya itu adalah sebuah proses dari cara kerja ilmu. Jadi tidaklah cocok jika ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikategorikan hanya ke dalam mukjizat Al-Qur'an. Walaupun demikian, memang tidak dapat disangsikan bahwa ada kemukjizatan Al-Quran, dan bahkan Al-Quran sendiri adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Keterpaduan Al-Quran dan iptek adalah ketika Allah memberikan isyarat dalam Al-Quran akan dikhalifahkan manusia, yang mana ia mendapatkan tugas sebagai pemelihara kemakmuran bumi demi kelangsungan kehidupannya di alam ini, sehingga menurut penulis tidak lagi harus dibesar-besarkan. Ketika itu Allah menundukkan alam ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dengan ditundukkannya alam, manusia diperintahkan untuk memahami dan menguasai alam dengan jalan memakai sebuah instrumen atau alat, yaitu yang ketika dikenal dengan istilah sunatullah. Sunatullah itu sendiri diartikan dengan hukum-hukum alam yang berlaku secara menyeluruh dan apa adanya. Dapat disimpulkan bahwa keterpaduan Al-Quran, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu sinergi yang tidak dapat dipisahkan, di mana Al-Quran memberikan isyarat akan adanya hukum alam yang harus dikuasai oleh manusia, yang kemudian dengan penguasaannya itu kita sebut dengan melakukan pengalihan ilmu pengetahuan. Dari hasil eksperimen-eksperimen itu lalu tercipta berupa alat-alat teknik yang memudahkan tugas manusia dalam penugasannya sebagai pemelihara alam atau khalifatullah. Cukup sekian presentasi resume dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.